warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempersembahkan sebuah video tentang konsep tumbuh kembang anak bayi dan balita. Untuk selengkapnya langsung saja ya kita simak video berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pertumbuhan, perkembangan, dan prinsip tumbuh kembang. Yang pertama yaitu pertumbuhan. Pertumbuhan itu adalah berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar, kecil, jumlah ukuran, organ individu, dan dapat diukur melalui ukuran berat. Setelah itu yaitu perkembangan. Perkembangan itu adalah bertambahnya kemampuan dalam struktur fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat menjadi perkiraan hasil proses kematangan. Selanjutnya yaitu prinsip tumbuh kembang. Ada 3 yaitu 1. Bertumbuh dengan terus-menerus dan kompleks. 2. Berkembang secara teratur dan terprediksi. 3. Berbeda pada tiap aspek dalam tahapannya dan dapat dimodifikasi. Pada umumnya, anak memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan normal yang merupakan hasil interaksi banyak faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain: 1. Faktor internal yang berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Ras atau etnik atau bangsa. Ras atau etnik dari suatu bangsa tidak akan berubah menjadi ras atau etnik bangsa lain. Seperti ras Amerika tidak akan menjadi ras Indonesia. Keluarga. Ukuran fisik orang tua akan berpengaruh ukuran fisik anaknya, seperti tinggi, gemuk, pendek, kurus, dan sebagainya. Umur anak akan berpengaruh terhadap kecepatan pertumbuhan anak. Anak usia balita akan tumbuh lebih cepat dari dewasa. Kelamin. Fungsi reproduksi pada anak perempuan berkembang lebih cepat daripada laki-laki, tetapi setelah melewati masa pubertas, pertumbuhan anak laki-laki akan lebih cepat. Genetik adalah bawaan anak, yaitu potensi anak yang akan menjadi ciri khas. Ada beberapa kelainan genetik yang berpengaruh pada tumbuh kembang anak seperti kelainan kromosom. Kelainan kromosom umumnya disertai dengan kegagalan pertumbuhan seperti pada sindrom Down dan sindrom Turner. 2. Faktor eksternal. A. Faktor prenatal. Yang pertama, gizi. Nutrisi ibu hamil, terutama dalam 3 bulan akhir kehamilan, akan mempengaruhi pertumbuhan janin. Kedua, mekanis. Posisi vektor yang tidak normal bisa menyebabkan kelainan bawaan. 3. Toksis atau zat kimia. Keempat, endokrin. 5. Radiasi. 6. Infeksi. 7. Kelainan imunologi. 8. Anoksia embrio. 9. Psikologi IB. Faktor persalinan. Komplikasi persalinan pada bayi seperti trauma kepala. Infeksi dapat menyebabkan kerusakan jaringan otak. C. Faktor pasca salin. Yang pertama, gizi. Yang kedua, penyakit kronis atau kelainan bawaan. Ketiga, psikologis. Keempat, endokrin. 5. Sosial ekonomi. Keenam, lingkungan. Ketujuh, stimulasi. Ke-8, obat-obatan. Tahapan menurut usia. Umur 0-3 bulan yaitu mengangkat kepala setinggi 45 derajat, menggerakkan kepala dari kiri atau kanan ke tengah, melihat dan menatap wajah, mengoceh spontan atau beraksi dengan mengoceh, suka tertawa keras, bereaksi terkejut terhadap
suara keras. Umur 3-4 bulan yaitu berbalik dari telungkup ke telentang, mengangkat kepala setinggi 90 derajat, menggenggam pensil, memegang tangannya sendiri, berusaha memperluas pandangan, mengarahkan mata pada benda-benda kecil. Umur 6-9 bulan yaitu belajar berdiri kedua kakinya, menyangga berat badan, merangkak, meraih mainan atau mendekati seseorang, memindahkan benda dari tangan satu ke tangan yang lain, memungut benda besar sebesar kacang dengan cara meraup, bersuara tanpa arti, contohnya yaitu mama, baba, dada, atau tatata, mencari benda atau mainan yang dijatuhkan, bermain tepuk tangan atau ciluba. Umur 9-12 bulan yaitu mengangkat benda ke posisi berdiri, belajar berdiri selama 30 detik atau berpegangan di kursi, menggenggam erat pensil, memasukkan benda ke mulut, menyebutkan 2-3 suku kata yang tanpa arti, senang diajak berbicara ciluba, beraksi terhadap suara yang perlahan atau bisikan. Umur 12-14 bulan yaitu berdiri sendiri tanpa berpegangan, memungut makanan, kemudian berdiri kembali, berjalan mundur 5 langkah, memanggil ayah dengan kata papa, memanggil ibu dengan kata mama, menumpuk 2 kubus, memasukkan kubus di kotak, menunjuk apa yang diinginkan tanpa menangis